Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Citra Utami dengan NIM 0550293117 dari program studi Sastra Inggris Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sederhana saya mengenai bahasa gaul remaja di era digital. Seperti kita tahu, bahasa Indonesia terus berkembang pesat, terutama di era digital sekarang ini. Para remaja seringkali menggunakan bahasa gaul baik dalam berkomunikasi secara langsung ataupun bermedia sosial. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kata gaul yang dominan, faktor pemilihan, dan konteks penggunaannya oleh remaja Indonesia. Ruang lingkupnya telah terkumpul 39 entry bahasa gaul dari percakapan online dan offline para remaja dan ditambah wawancara 7 responden. Penelitian ini berfokus kepada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bentuk kata gaul apa yang paling banyak digunakan oleh remaja? Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi remaja dalam menggunakan bahasa gaul? Dan yang ketiga, dalam konteks apa bahasa gaul paling sering digunakan? Penelitian ini menggunakan teori fungsi bahasa menurut Halliday, yaitu bahasa memiliki beberapa fungsi seperti fungsi personal, interaksional, heuristik, dan juga instrumental. Saya juga menambahkan pendapat menurut Wijaya, yaitu bahasa berkembang mengikuti kebutuhan komunikasi, masyarakat, dan perubahan sosial. Bahasa gaul dapat dipahami sebagai bentuk kreativitas bahasa yang digunakan untuk menunjukkan identitas kelompok dan mempererat hubungan sosial. Berdasarkan teori yang digunakan, data bahasa gaul diklasifikasikan dalam beberapa bentuk linguistik. Yang pertama ada borrowing atau pinjaman, akronim, semantic shift, clipping, abbreviation atau singkatan, variasi fonologis, dan juga kode mixing. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk bahasa gaul yang paling dominan dalam data peneliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui observasi media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau X, dokumentasi percakapan, dan juga wawancara singkat kepada remaja. Jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 39 kata atau frasa bahasa gaul. Dan analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan yang pertama, observasi, mengamati penggunaan bahasa gaul di media sosial seperti Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan percakapan sehari-hari. Kemudian didokumentasikan dengan mencatat 39 data bahasa gaul dalam template coding dengan bentuk dan fungsi sosial. Yang ketiga, dengan melakukan metode wawancara, mewawancarai 7 responden remaja usia 15-22 tahun untuk mengetahui faktor penggunaan bahasa gaul. Kemudian, analisis dengan cara reduksi data, kategorisasi, interpretasi, simpulan berdasarkan teori, Halliday dan Wijaya. Berdasarkan hasil analisis, bentuk kata gaul yang paling banyak digunakan yaitu borrowing dan semantic shift, yaitu kata pinjaman dan pergeseran makna, sebanyak 35,9%. Contoh kata-katanya seperti healing, relate, slay, dan toxic. Kemudian di posisi kedua ada variasi fonologis, yaitu contohnya seperti anjir, santuy, skuy, atau kuy. Kemudian di posisi ketiga ada abbreviation atau singkatan, contohnya seperti GWS, yaitu get well soon, ataupun FOMO, fear of missing out. Berdasarkan hasil wawancara dari 7 responden, faktor utama pengguna bahasa gaul adalah solidaritas dan identitas kelompok. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka menggunakan bahasa gaul agar lebih mudah bergaul dan merasa dekat dengan teman-temannya. Selain itu, penggunaan bahasa gaul dianggap lebih santai dan menyenangkan. Selain itu, pengaruh media sosial dan tren saat ini juga sangat berpengaruh besar karena banyak istilah baru yang muncul melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan juga X. Selain itu, efisiensi dan kepraktisan dalam berkomunikasi
menjadi salah satu faktor penggunaan bahasa gaul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa gaul paling banyak digunakan dalam konteks online, yaitu sebesar 56,4%. Selain itu, di posisi kedua ada sebanyak 23,1% dalam percakapan tatap muka, diskusi kelompok, dan juga percakapan informal. Sedangkan 20,5% terdapat pada kedua konteks tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi faktor penting dalam penyebaran dan perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Jika menggunakan teori dari Halliday, fungsi yang paling dominan adalah fungsi personal, yaitu dengan mengekspresikan emosi dan perasaan penutur, seperti anjir, mager, insecure, atau FOMO. Yang kedua adalah fungsi interaksional. Ini digunakan untuk mempererat hubungan dan solidaritas sosial seperti Hai Bestie, GWL, Santuy. Kemudian yang ketiga adalah fungsi heuristik, yaitu dengan untuk memperoleh atau mencari informasi seperti spill dong guys atau BTW kepo deh. Kemudian yang terakhir adalah fungsi instrumental, yaitu tindakan yang mendorong tindakan orang lain seperti gas yuk kuy. Seperti itu. Ini adalah contoh data coding yang sudah dikumpulkan sebanyak 39. Salah satunya ada di D04 itu Besti ikut ya. Ini termasuk kepada borrowing. Dan ini adalah contoh penggunaan pada media sosial ya. Contoh yang pertama adalah halo Besti, Adis. Digunakan kata Besti, yaitu borrowing, dan juga di yang kedua ada POV nemu tempat healing. Healing merupakan bahasa gaul. Berdasarkan hasil penelitian, bahasa gaul remaja merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh teknologi dan budaya digital. Dominasi kata pinjaman dari bahasa Inggris menunjukkan adanya pengaruh globalisasi dalam komunikasi sehari-hari. Media sosial juga berperan sebagai inkubator, sebagai ruangan untuk memunculkan istilah-istilah baru yang kemudian diadopsi oleh remaja. Selain itu, penggunaan bahasa gaul juga berfungsi sebagai fungsi sosial yang kuat sebagai identitas kelompok. Kemudian solidaritas sebagai motivasi utama. Dengan kata lain, bahasa gaul tidak dapat dipandang hanya sebagai penyimpanan bahasa, tetapi sebagai bentuk kreativitas linguistik yang berkembang sesuai kebutuhan komunikasi masyarakat modern. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk borrowing dan semantic shift merupakan bentuk bahasa gaul yang paling dominan, yaitu sebanyak 35,9%. Yang kedua, faktor utama penggunaan bahasa gaul yaitu dari solidaritas kelompok 100% responden, ekspresi santai atau menyenangkan 85,7%, pengaruh media sosial 85,7%, dan efisiensi komunikasi sebanyak 71,4%. Kemudian konteks dominan penggunaan online media sosial sebanyak 56,4%, terutama dalam percakapan antara teman sebaya. Dan bahasa gaul yang digunakan dalam konteks formal. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia terus berkembang secara dinamis. Bahasa gaul adalah bagian dari evolusi natural bahasa Indonesia oleh teknologi dan komunikasi budaya digital. Secara keseluruhan, bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.